Halo semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Julius Kurniawan Gesianto di channel YouTube ini. Teman-teman, sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Bagaimanakah kabar teman-teman? Yakin semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu diberkati oleh Tuhan Allah Sang Pencipta kita, teman-teman. Dan teman-teman, pada kesempatan yang indah ini saya sangat berbahagia sekali dalam menyajikan konten persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini, dikarenakan saat ini saya berada di Kota Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dan tentunya masih masuk di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara tercinta kita, teman-teman. Dan pada kesempatan yang indah ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat artefak peninggalan sejarah kereta api di Banyuwangi ini, yakni sebuah depo lokomotif Banyuwangi yang masih tersisa di Gang Depo Kota Banyuwangi ini, teman-teman. Seperti biasa saya akan membalik kamera ini dari kamera depan menuju ke kamera belakang agar kalian semua dapat menikmati indahnya pemandangan di Kota Banyuwangi ini, teman-teman. Oke teman-teman, pembalikan kamera dimulai dari sekarang. Ya teman-teman, setelah saya membalik kamera saya dari kamera depan menuju ke kamera belakang, beginilah suasana siang hari di Gang Depo Kota Banyuwangi. Suasananya di sini tuh sangat begitu tentram sekali, begitu damai, tiada konflik antar warga di sini. Itu suatu kebahagiaan yang hakiki di dalam diri kita sebagai warga negara Republik Indonesia, dan kita harus jaga kedamaian di negara tercinta kita Republik Indonesia ini agar Republik Indonesia ini semakin hari semakin disegani oleh dunia internasional, teman-teman. Saya akan sesegera mungkin untuk mengajak kalian semua untuk menuju ke bangunan bekas depo lokomotif yang terletak dekat dengan stasiun Banyuwangi Lama. Depo lokomotif Banyuwangi ini itu dibangun pada tahun 1903 oleh perusahaan perkeretaapian Hindia Belanda Stadspoorwegen, teman-teman, sebagai salah satu bagian proyek kereta api yang begitu bersejarah di Indonesia, yakni lintas Kalisat Banyuwangi, teman-teman. Latar belakang pembangunan jalur kereta api dari Kalisat menuju ke Banyuwangi itu dilatar belakangi untuk kegiatan pengangkutan hasil bumi di Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Dikarenakan di sepanjang jalur kereta api tersebut itu terdapat perkebunan yang begitu luar biasa menghasilkan hasil bumi yang sangat subur sekali, yakni ada kebun coklat, ada kebun teh juga, ada kebun kopi juga, ada tembakau juga, teman-teman. Nah, maka tak hayal pemerintah kolonial Belanda pada saat itu melalui perusahaan kereta api Stadspoorwegen membangun jalur kereta api ini, teman-teman, untuk jasa angkutan barang dan kemudian hasil bumi untuk diekspor ke seluruh penjuru dunia dan juga sebagai sarana angkutan penumpang pada zaman kolonial Belanda dahulu, teman-teman. Inilah depo lokomotif Banyuwangi yang masih tersisa di tempat ini. Jadi dulu kereta api itu diperbaiki di sini, lokomotif-lokomotifnya dan gerbong-gerbongnya diperbaiki di sini, sekaligus tempat singgah alias tempat lokomotif dan gerbong kereta api pada saat jalur kereta api ini aktif dahulu, teman-teman. Di dulu lokomotifnya tidur di sini, sekaligus dilakukan maintenance oleh Stadspoorwegen dan kemudian dilanjutkan oleh perusahaan jawatan kereta api, teman-teman. Nah, depo lokomotif Banyuwangi terdekat dengan kompleks musola Nurul Iman. Jadi teman-teman, bagi teman-teman saudara
saya yang beragama Muslim, jikalau kalian semua berkunjung menikmati suasana sejarah kereta api di kota Banyuwangi ini, itu jangan lupa untuk sholat di sini, teman-teman. Musolanya sangat begitu luar biasa, megah sekali, bagus sekali, bersih, teman-teman. Nah, inilah depo lokomotif Banyuwangi. Oh ya teman-teman, stasiun Banyuwangi itu juga dulunya itu tersambung dengan jalur kereta api menuju ke arah Pantai Bum, karena pelabuhan Bum Banyuwangi atau pelabuhan Banyuwangi lama, teman-teman. Itu untuk jasa angkutan barang, jadi barang itu dikirim menggunakan kapal feri di pelabuhan Banyuwangi lama. Namun pada tahun 1985 pelabuhan Banyuwangi lama atau pelabuhan Bum itu dipindahkan ke pelabuhan Tanjung Wangi yang terletak di Kecamatan Karipolo, yang saat ini itu terkenal dengan pelabuhan Ketapang, teman-teman, dikarenakan pendangkalan di Pantai Bum tersebut, teman-teman. Jadi kapal-kapal besar itu sulit untuk bersandar karena dangkal sekali, teman-teman, karena sedimentasi. Makanya pada saat itu pemerintah membangun pelabuhan baru yang terletak sekitar 14 km dari tempat saya berpijak ini, teman-teman. Secara otomatis pada tahun 1985 stasiun Banyuwangi dinonaktifkan beserta dengan fasilitas pendukung stasiunnya, termasuk depo lokomotif Banyuwangi ini, teman-teman. Dan ada stasiun yang dinonaktifkan lagi, yakni stasiun Dadapan serta halte Kabat. Jadi dari halte Kabat itu dibangun stasiun Kabat yang baru. Nah, stasiun Kabat yang baru itu kemudian dibangunlah jalur baru menuju ke arah stasiun Karangasem atau sering disebut sebagai stasiun Banyuwangi Kota, kode namanya itu BWI. Ada lagi berlanjut lagi ke stasiun Argopuro, Argopuro berlanjut lagi ke stasiun terminus yakni stasiun Ketapang, teman-teman. Lah depo lokomotifnya, saya akan masuk di depo lokomotif ini, menunjukkan bagian dalamnya. Masuk cuma sebentar saja karena sudah digunakan sebagai tempat tinggal ini. Jadi dulu tuh stasiun Banyuwangi lama atau stasiun Banyuwangi yang terletak di dalam kota Banyuwangi itu adalah stasiun terminus, namun sudah digantikan dengan stasiun Ketapang sebagai stasiun terminus di ujung timur Pulau Jawa. Jelas depo lokomotif Banyuwangi bagian dalamnya masih asli, dipertahankan hingga saat ini. Besi-besinya itu juga masih asli, teman-teman. Pilar-pilarnya, jadi dulu itu mekaniknya memperbaiki rangkaian kereta api di dalam. Nah, ini salah satu bagian dari depo lokomotif Banyuwangi. Ini bagiannya, teman-teman.
Oke teman-teman, terima kasih Anda telah menonton video persembahan dari saya untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini mengenai depo lokomotif Banyuwangi ini teman-teman. Ataupun salah kata ataupun sesuatu hal yang kurang berkenan di hadapan kalian semua, saya tentunya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan pada akhirnya saya Julius Kanengkesianto berpesan kepada kalian semua, tetap terus semangat setiap saat, tetap terus jaga kesehatan, dan tetap terus waspada di jalan. Keluarga Anda menunggu di rumah, serta jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita, karena berdoa ialah sarana penghubung diri kita kepada Tuhan Allah Sang Pencipta kita. Oke teman-teman, pada akhirnya saya Julius Kanengkesianto dari kota Banyuwangi, Jawa Timur melaporkan untuk kalian semua para penonton setia channel YouTube ini. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.